guys, hari ini Atep Heru sedang ada di kediaman rumah kakaknya Tanisa. Dan ini di hadapan Atep Heru ini ada salah satu barang-barang kerajinan tangan yang terbuat dari eceng gondok. Nah, jadi buat kalian, yuk jangan lupa order merchandise. Ini bener-bener dari eceng gondok Jatiluhur. Dan ini cantik-cantik loh, tuh. Lihat nih, ada topi, ada tempat tisu, ada tas juga, terus ada ini apa namanya itu taplak meja, terus ada sendal juga. Nah, ini harga-harganya itu bener-bener murah banget. Jadi kalian jangan lupa yuk untuk follow di Bumi Kreasi Jatiluhur. Let's check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya Atep 13. Nah, di episode ke-19 ini Atep sedang ditemani sama salah satu wanita cantik ya. Tapi sebelum membahas ke yang lebih dalam lagi nih sahabat aspirasi, di episode ke-19 ini Atep baru bakal membahas tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di dekat manusia dan juga ada timbal baliknya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang narasumber kita di episode ke-19 kali ini ada Tanisa Putih Rahmadiva. Aduh, Dedek kumaha daman? Alhamdulillah, aduh ya. Nah, ini sahabat aspirasi mungkin pernah nonton di video yang sebelumnya bahwa Tanisa ini adalah alumni Mojang Jajaka tahun 2021 ya. Nah, tapi Tanisa ini juga berperan sebagai aktivis di lingkungan ya, lingkungan hidup. Lingkungan hidup apa aja nih? Di eceng gondok, Waduk Jatiluhur. Wow, ya seperti yang di video yang sebelumnya nih ya, bahwa Tanisa ini sudah pernah workshop ya, ada ya? Iya. Waktu beberapa pekan lalu untuk memperkenalkan eceng gondok ya. Tapi untuk lebih dalam lagi nih ya, Dedek mau tanya nih ya, Dedek untuk sahabat aspirasi, awalnya seperti apa sih yang menjadi latar belakangnya bahwa Dedek ini mencintai lingkungan hidup? Selain emang dari latar belakang pendidikan yang merupakan jurusannya pengembangan masyarakat Islam, di situ juga saya merasa memiliki peran dan tanggung jawab di lingkungan sekitar. Karena eceng gondok di lingkungan sekitar ini memang sangat mengganggu masyarakat, mobilitas masyarakat, yang notabene masyarakat itu di sana merupakan tempat wisata pakai perahu gitu, menyeberangi dan juga ke Keramba Terapung itu. Jadi dari situlah inisiatif pribadi untuk kenapa gak sih dibuat eceng gondok ini sebagai kerajinan dan sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, akhirnya di akhir tahun 2021 itu mulai ngambil dulu sendiri eceng gondoknya dari Waduk Jatiluhur, terus dia sendiri buat. Awal tuh orang nggak percaya gitu, apakah ini tuh benar-benar bisa dibuat sebagai kerajinan gitu. Karena bilangnya, ini mah kita mah ecengnya beda. Ternyata eceng gondok yang ada di Waduk Jatiluhur itu merupakan eceng gondok dengan kualitas terbaik. Wah, luar biasa ya sahabat aspirasi. Oh ya, lupa nih bahwa di episode kali ini adalah temanya adalah Woman Empowerment ya. Nah, jadi ini sudah membuktikan bahwa Tanisa juga sudah bisa membantu warga sekitar, terutama yang ada di Jatiluhur ya. Betul. Jadi terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi Dede ini kan udah bisa membantu warga setempat untuk membuka lapangan kerja ya. Ini kan untuk dari eceng gondok gitu kan ya. Nah, ini kan kita untuk yang menjadi latar belakang sebagai aktivis lingkungan ya, Dede ya. Apa sih yang menjadi semangatnya? Kalau semangatnya sih ya karena memang cinta lingkungan dari dulu kecil gitu. Dari dulu kecil memang kalau main kan ke pinggir danau gitu ya. Ngabolang ya? Ngabolang gitu. Jadi karena sedih juga gitu ngelihat kondisinya sekarang kayak gini gitu. Nah, pasti kan mungkin sahabat aspirasi mungkin di rumah ataupun yang sedang ada di perjalanan, kalian juga mungkin pada saat kecil gitu ya. Misalnya kalian tuh punya cita-cita bahwa suatu saat aku harus bisa menjaga alam ini. Nah, mungkin Dede sendiri pasti dari kecil gitu ya, udah ada ucapan seperti itu atau gimana? Kalau dari kecil sih karena senang-senang aja sih, senang-senang aja main. Tapi mulai bertekad berjanjinya itu ya semenjak udah besar. Pas tadi ngebolang ya? Iya.
bocah putualang ya, karena Tanisa Putih ini, sahabat aspirasi, rumahnya berada di dekat daerah-daerah Jatiluhur. Iya. Sukasari atau sama Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur gitu ya. Nah ini kan untuk Eceng Gondok ini kan salah satu lingkungan yang benar-benar agak-agak mungkin harus bisa terhindari, mohon maaf ya gitu kan. Jadi istilahnya itu kan karena kan selama ini banyak sekali para influencer ataupun selebgram yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai lingkungan kayak seperti apa, karena alam sekarang sudah banyak dipenuhi oleh sampah-sampah plastik ya. Betul. Terus juga ada sampah-sampah yang tidak terurai, karena contoh sekarang orang-orang di zaman sekarang itu apa-apa mau pergi kemana, mau ke supermarket harus pakai plastik, kita mau jajan harus pakai plastik, kita beli kemasan ataupun minuman ataupun makanan pun gitu ya, karena dalam bentuknya itu adalah kemasan, dan itu pun kemasan itu sekali buang. Betul. Ya deh ya. Karena kan jadi kayak istilahnya itu alam kita ini, dunia kita ini, apalagi di dataran laut ini udah banyak sekali sampah yang terbuat dari plastik, dan itu pun akan menyebabkan kebanjiran, akan memusnahkan ekosistem juga ya deh ya. Dan juga berbahaya Tuh, gitu. Karena betul. kan kalau misalnya sampai plastiknya kemakan sama ikan, nanti itu jadi mikroplastik yang bakal kemakan Nyelap. ke kita. Nyelap ya. Gitu kan. Nah ini pun sebagai ini aktivis lingkungan pun dari Tanisa ini sudah menurut saya pribadi nih ya sahabat aspirasi. Nah ini kalian bisa ambil pelajarannya. Ini dari Tanisa ini sudah berhasil kalau menurut saya ya gitu kan, karena ini juga memang sudah berhasil nih. Pencapaian apa yang sudah Dedek gapai selama jadi aktivis lingkungan, apalagi kan dengan adanya membantu para warga setempat yang misalnya itu membutuhkan pekerjaan. Pencapaiannya seperti apa sih? Kalau yang pencapaian yang paling saya banggakan sih, saya bisa membentuk dan mendirikan sebagai inisiasi di kelompok Bumi Kreasi Jatiluhur, yang mana kelompok ini yang mengolah eceng gondok ini menjadi kerajinan gitu. Bumi Kreasi Jatiluhur? Ya betul, namanya Bumi Kreasi Jatiluhur. Sebentar, ini sahabat aspirasi, ini ada namanya itu Bumi Kreasi Jatiluhur. Itu berdirinya sejak kapan sih Dek? Berdirinya sejak 2021 akhir. 2021 akhir, pas mungkin lagi masih COVID-nya juga ya? Iya, tapi udah sedikit sedikit ya, oke. Nah ini kan seperti yang ada di depan ini ya sahabat aspirasi, ini juga salah satu kerajinan tangan yang dibuat oleh para warga ya dia ya? Iya. Ini juga ada topi ini bagus banget, ini ternyata selain topi juga ada lagi sendal sahabat aspirasi, tuh. Ini bagus buat jadi merchandise. Nah ini juga ada tas. Terus juga ini ada tas pribadi yang dipakai sama Dede ya. Iya, terus sama ini nih tempat tisu juga, terus ada kekeset. Bukan taplak. Bukan kekeset ya. Oh ternyata ini taplak ya, taplak meja ya. Yeah. Taplak meja karena memang ini rupanya kayak kekeset gitu ya. Oke, nah ini nih yang jadi pertanyaan yang unik banget ini. Dede ini dalam sebulan bisa berapa kegiatan sih untuk masalah kegiatan lingkungan hidup? Oh, kalau kegiatan itu ya alhamdulillah setiap harinya, tiap minggunya itu pasti ada aja ya yang saya minta jadi narasumber, jadi pembicara ataupun lain-lain lah. Kalau misalnya ini seperti sekarang di podcast Oke, ya. podcast ya, siap. Ya itu nggak menentu sih, tapi selalu ada aja alhamdulillah gitu. Ini ada salah satu hal yang unik lagi yang pernah lihat waktu Dede di workshop gitu kan. Itu emang sebegitu pentingkah Dede harus membawa misalnya itu untuk kayak para peserta yang hadir akan diberikan salah satu giveaway. Nah itu apa yang menjadi semangatnya pas pada saat Dede sedang workshopnya gitu kan? Nah itu tuh giveaway itu emang inisiatif pribadi sih. Kita emang bawa itu emang dari pribadi gitu. Giveaway dikasihin buat peserta yang ikut di workshop tersebut agar semangat aja. Agar semangat dan mereka tuh antusias juga, mungkin ditunjukin nanti ya ke keluarganya, ke ininya, kerabatnya. Ini loh kita udah dapat eceng gondok gitu. Aduh, wah luar biasa nih sahabat aspirasi. Oke, sahabat aspirasi, kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi. Nah, Dedek, kamu mau tanya, ini kenapa disebut Bumi Kreasi Jatiluhur dan apa yang menjadi landasannya? Oke, Bumi Kreasi Jatiluhur itu artinya, dari bumi itu artinya, bumi itu bahasa Sunda ya, rumah. Rumah, gitu. Ya.
Nah, sebagai rumah perkumpulan naungan gitu atau wadah. Nah, kreasi ini di sini itu sebenarnya ada singkatannya. Ya, singkatannya itu kerajinan, pokoknya ada singkatannya gitu. Tapi itu tuh maknanya di sini itu kreasi itu mengenai apa yang diciptakan oleh masyarakat gitu. Nah, kan Jatiluhur karena posisinya itu di Waduk Jatiluhur. Nah, ini kan di BKJ ini kan sekali lagi kita kembali lagi ke empowerment ya. Betul. Sahabat aspirasi. Nah, ini kan pasti ada expertnya. Yang jadi ketua siapa? Nah, kalau misalnya yang jadi ketua di kelompok kami itu kebetulan saya sendiri. Dede, aduh, Dede sendiri gitu. Iya, betul. Karena saya juga mendirikan kelompoknya juga. Hebat ya, gitu kan. Jadi makanya sahabat aspirasi, saya juga pas begitu tadi saya mendengarkan beberapa pembicaraan dari Tanisa ini gitu ya, agak-agak terenyuh ya, gitu kan. Cukup berhasil kalau menurut saya sekarang ini cukup berhasil untuk memanusiakan manusia gitu kan ya. Jadi nggak bahwa yang namanya perempuan itu nggak harus selalu merasa tertindas, nggak harus selalu merasa rapuh. Tapi woman empowerment di sini yang lihat dari gestur yang Dede bicarakan tadi itu gitu ya. Dan ini pun ada hasilnya dari BKJ ya. Iya, betul. Bumi Kreasi Jatiluhur nih, seperti yang ada di depan ini sahabat aspirasi. Ini adalah karya-karya dari pengrajin ibu-ibu ya. Iya, betul, ada ibu-ibu. Ini yang kerja rata-rata ibu-ibu semua. Nah, itu ada bapak-bapaknya juga. Cuman kebanyakan mayoritasnya ibu-ibu yang merupakan ibu rumah tangga, yang merupakan ya kerja serabutan kayak gitu. Ada juga yang memang berdagang aja. Oh, jadi sekali lagi untuk membantu pemasukan. Iya. Membuka lowongan pekerjaan. Betul. Jadi selain istilahnya dari alam ke kita itu kita niat baik ke alam, itu ada timbal baliknya juga buat kita. Ya, yang seperti tadi dibahas ya pertama tadi itu ya. Jadi danaunya bersih dan juga dolar teraih gitu. Bulus sahabat aspirasi, bulus ya. Iya. Nah, ini seru banget nih ya sahabat aspirasi kalau misalnya berbincang-bincang dengan Dede Tanisa ini ya. Saya kalau saya tuh manggilnya Dede ya. Karena memang pas saya pertama kali ketemu waktu di salah satu workshop itu ya Dede ya sahabat aspirasi. Ini yang menjadi pertanyaan, ini yang mengerjakannya itu siapa sih yang membantu untuk pengerjaan ini semua? Kita semua bareng-bareng gitu. Ini kayak misalnya ada yang expert di bidang tempat tisu, dia bikin tempat tisu terus. Sendal, topi gitu. Kita kerjain bersama, termasuk saya juga ikut mengerjakan. Terlibat secara langsung. Oke, wah. Ini amazing banget sih ya sahabat aspirasi. Nah, Dede ada lagi nih yang unik banget sih, soalnya ini yang menjadi experience ya atau pengalaman sahabat aspirasi. Selama ini pengalaman Dede di BKJ dan juga lingkungan, apa sih yang dirasain? Ya, yang dirasain sih terharu, sedih, bahagia ya. Ya, namanya mendirikan sesuatu yang baru, apalagi merintis dari awal, itu tentunya bukan suatu perkara yang mudah. Banyak rintangan, banyak ini gitu, harus meyakinkan banyak pihak juga. Tapi senangnya juga gitu karena banyak masyarakat yang mau antusias buat ikut ini. Sekarang? Iya, sekarang ini antusias banget. Ya Allah. Nah, untuk para warga Jatiluhur ya, dari saya Atep Heru dan sekitarnya, saya dari Atep Heru, tolong dijaga ya Tanisanya. Jangan diapa-apain karena Tanisa ini cantik, smart dan juga baik hati banget gitu kan ya. Nah, ini juga yang pas begitu lihat dari ini gitu kan ya, dari hasil kerajinan tangan ini gitu kan. Karena kan sekali lagi kita kembali lagi ke lingkungan hidup ya. Boleh. Kalau misalnya lingkungan hidup, kalau bukan kita, siapa yang bakal menjaga? Iya, ya kan? betul. Nah, apalagi kan isanya itu melihat bahwa eceng gondok itu mungkin kalau menurut orang yang sarkas nih ya, sahabat aspirasi, ini sarkasnya, kok Jatiluhur kayak gini banget sekarang ya, tak seindah zaman dulu gitu kan ya. Nah, itu mungkin Dede itu kan misalnya ada niatan pengen ngebantu gitu kan. Nah, kan seperti yang dibuatkan eceng gondok jadi berupa kerajinan tangan yang keren banget inilah gitu kan ya. Nah, apa respon
dari pemerintah ke Dede? Ya alhamdulillah sih respon dari pemerintah juga sangat mendukung ya, sangat mendukung adanya eceng gondok ini, apalagi eceng gondok ini kan merupakan permasalahan juga ya bagi pemerintah juga ya. Dan terlebih juga ketika ada kegiatan-kegiatan yang ekonomi kreatif kita dilibatkan gitu. Oh, ekonomi kreatif alias ikrep juga ya, Iya. terlibat nih sahabat aspirasi. Wah, ini cukup menarik banget. Apa ya kalau misalnya udah ada pemerintah terlibat pun, misalnya ini udah berapa persen nih katanya, gitu kan? Suka ngasih berapa persennya enggak? Oh nggak ada, Nggak ada. belum ada. Barangkali mau ada. Doain ya sahabat aspirasi ya, biar apa para pengrajin tangan dari Bumi Kreasi Jatiluhur ini, apa yang Jatiluhur itu kan punya kita, punya Purwakarta, bukan punya orang lain. Jadi modal kita itu ya dari uang kas kita punya uang kas dari hasil penjualan kita kumpul dikit-dikit, jadi modal kita. Nah, ini deh ada pertanyaan yang semakin unik lagi. Ini penjualan udah nyampe mana? Alhamdulillah kalau penjualan di lokal ada dan juga di ekspor ada. Iya. Ekspor? Iya betul. Hah? Ini sekelas eceng gondok aja bisa jadi seperti ini, udah nyampe luar negeri. Ini nyampe mana? Nah, untuk yang sudah ke luar negeri itu baru di Eropa aja, di Eropa. Eropa? Iya, di Polandia sama di Finlandia. Sama kemarin sama Ekraf Purwakarta dibawa ke Brunei. Wah, bangga nih. Ini benar-benar proudly banget lah ya gitu. Jadi kita pun sebagai anak-anak muda yang ada di Purwakarta cukup bangga misalnya ada salah satu perwakilan dari Purwakarta yang ikut terbang ke beberapa negara dengan, wah ini juga merupakan salah satu cenderamata ya. Betul, yang dibanggakan. Nah ini kan Dede kan sebagai ketua BKJ nih ya, expertnya ya. Nah ini kan karena tadi kan Dede bilang udah dibawa ke luar negeri ya. Nah itu antusiasnya seperti apa sih? Excitednya gitu kan ya? Ya tentunya sangat inilah menambah semangat ya, terutama bagi pengrajin gitu, memiliki kebanggaan tersendiri bahwa produknya ini sudah dibawa ke luar negeri gitu. Bangga nih. Wah, ya harus patut bangga lah kita malah kalau jadi orang Purwakarta ya kan. Ini juga apa yang menurut kabar, bukan kabar miring ya gitu kan ya. Menurut kabar ini Dede ini sebelum di BKJ ya sama seperti sekarang aktif di lingkungan hidup ini gitu kan ya. Dede ini bener gak sih punya pengalaman organisasi di sekolah? Oh iya, alhamdulillah sih ada pengalaman. Kalau saat sekolah itu ikut paskibra, jadi paskibraka. Cantik kayak gini dijadiin paskibraka sahabat aspirasi. Waduh, ini kepala sekolahnya SMA Anja ya. Iya, SMA Anja tuh. Aduh, ini jangan sampai mungkin dulu pernah ada kulit hitam lah. Ya nggak apa-apa sih, karena kan ada masanya juga. Oke. Wah, ini selain di SMA di mana lagi nih? OSIS, terus juga di Mojing Jajaka. Ini nih yang tadi kan kita kan sudah ngebahas tentang eceng gondok. Ya, Dede ya. Eceng gondok nih. Kita itu pertama nih ya yang jadi pembahasan yang wajib banget. Ini pembahasan yang kedua, ini adalah salah satu pembahasan yang paling kita tunggu-tunggu nih. Apalagi kan juga bakal nanya nih. Ini sebenarnya yang jadi cita-cita pengen masuk Moka itu Dede sendiri atau ngalir gitu atau gimana? Kalau misalnya rekomendasi dari berbagai teman kayak gitu, orang tua, keluarga, saudara, itu udah banyak banget ya dari berapa tahun yang lalu gitu. Cuman baru ikutannya itu waktu udah kuliah pas masa Covid. Oh, pas lagi online. Pas lagi online dan kebetulan karena kuliahnya di Bandung. Udah ngehuleng gitu ya? Iya, karena gak bisa diam kan ya anaknya tuh. Jadi selama di Bandung pun sering ikut kegiatan-kegiatan sosial, volunteeran gitu. Volunteer kayak volunteer kayak ke anak yatim gitu. Oh, kayak ini ya, kayak semacam mengajar gitu. Sumbangan gitu kan ya? Bukan mengajar di yayasan. Ya. Nah, selain itu ya jadi ikutan di Mojing Jajaka ini dan alhamdulillah tuh
nggak nargetin buat juara juga sebenarnya, cuma ngalir aja gitu? Iya, ngalir aja. Hah? Gitu. Wah, pantesan kalau kata saya ini orangnya cantik, tapi udah gitu smart juga nih sahabat aspirasi. Kalau jadi saya sih normal aja ya, jatuh cinta gitu ya. Tapi udah gitu kan ini yang jadi pertanyaan selanjutnya lagi nih ya. Di Mojang Jajaka ini Dede juara kan sabaraha sih? Alhamdulillah juara kedua. Juara 2. Juara 2 sahabat aspirasi. Gila. Wah, hebat banget nih. Makanya ini juga kayaknya kalau misalnya stand untuk menilai kembali lagi kan ke womannya ya gitu kan ya. Cantik itu cuma hanya standarisasi gitu kan. Tapi di sini kita juga cantik juga harus benar-benar mannersnya ya. Karena banyak jadi zaman sekarang orang-orang aku tuh pengen kuliah karena ingin menaikkan level. Betul. Salah gitu kan ya. Tapi kita kalau misalnya ingin kuliah tuh buat apa? Ingin sekolah tinggi-tinggi, yaitu untuk menaikkan manners gitu kan ya. Manners dalam artian misalnya tuh manners secara pendidikannya, baik itu secara attitude-nya ya. Betul. Seperti yang di hadapan saya sekarang ini nih, sahabat aspirasi. Nah, ini Dede untuk bahas lagi masalah Mojang Jajaka. Di Mojang Jajaka itu Dede nanawan apa sih? Banyak kegiatannya, diantaranya nih kan kalau Kusunda sok tuh. Serpisannya. Serpisan. Di Antawisna teh aya kegiatan Moka mengajar. Moka mengajar? Moka mengajar di Rusunawa. Oh, Rusunawa karena kan tadi ya balik lagi ya bahwa tadi Dede itu kan ada pengalaman di volunteer ya. Betul. Volunteer apa ngajar ke rumah yatim piatu juga gitu kan ya. Panti asuhan maksudnya gitu kan ya. Nah, ini memang gitu ya bahwa di Mojang Jajaka ini nilainya bukan hanya beauties aja ya. Betul. Atau handsome gitu kan ya, tapi berwawasan kita perlu juga, apalagi kan istilahnya itu kalau menurut peribahasa sahabat aspirasi, utamakan adab sebelum berilmu. Nah, itu yang sering dipakai di sekarang ya. Betul. Nah, ini Dek. Nah, selama karantina di Mojang Jajaka itu berapa lama sih? Karantina rangkaiannya itu panjangnya. Sekitar beberapa bulan sih. Tapi kan karena COVID, jadi karantinanya online. Online gitu ya. Jadi nggak langsung gitu. Nah, ada lagi nih, ini makin menarik lagi dari tadi sesi pertama kita membahas apa lingkungan, aktivis lingkungan juga gitu ya. Apalagi ini kan yang masih tahapan yang kedua, kurang puas ya. Kurang puas gitu ya. Saya juga untuk memberikan pertanyaan ke Dede gitu ya. Nah, Dede ini kan selama di Mojang Jajaka apakah masih ada terlibatkah dengan tadi sebagai aktivis lingkungan? Iya, kalau misalnya kegiatan-kegiatan di Mojang Jajaka kan termasuk juga ekonomi kreatifnya ya. Jadi Mojang Jajaka itu di pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan juga termasuk gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu icon gitu dari ekonomi kreatifnya sebagai merchandise ya. Iya, betul. Nah, ini nih buat bapak-bapak yang ada di Diaspora Parbud, tolong perhatikan ya. Tanisa nih, ini harus bisa dijadikan sebagai momen yang paling indah untuk Purwakarta di era sekarang ya. Kalau misalnya bukan dari sekarang ya kapan lagi dong gitu ya, Dek. Nah, Dede tadi kan membahas seputar activity di Mojang Jajaka. Nah, selain di Mojang Jajaka, Dede pada saat itu aktivitinya apa lagi nih? Kalau misalnya setelah di Mojang Jajaka itu mengikuti sekolah keterampilan untuk masyarakat atau SUKMA. SUKMA, sekolah keterampilan untuk masyarakat. Itu diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Nih mantap, Dispen ya, Dinas Pendidikan adalah hatur nuhun pisan ya. Jadi kita belajar di sana itu mengenai berbagai macam hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, kayak semacam membuat pupuk, tanaman, terus juga lain-lain lah pokoknya. Kayak farming gitu ya? Iya, farming. Berkebun gitu. Berkebun. Dan juga mempelajari kita untuk mencintai alam sendiri, merawat alam sendiri. Seperti yang Dede lakukan saat ini? Iya, betul. Dan itu pun bener sih ya, bahwa ada kalimat khairunas anfa'um linnas itu betul. Meluas nih ya sahabat aspirasi, bahwa kita itu sebagai orang apa yang
bukan merasa bahwa kita itu saya kan udah merasa jadi orang bermanfaat, jangan gitu kan ya. Jadi istilahnya itu kita kan bermanfaat itu kan bagi halayak, bagi umum juga gitu ya Dek ya. Nah ini kan Dede juga apa istilahnya kan tadi selain di Moka terus juga sama di Sukma gitu kan. Itu dari beberapa hal itu apa yang Dede ambil sih? Ya banyak hal, tentunya banyak hal positif, juga relasi tentunya, dan juga experience yang bertambah. Juga kita semakin open minded ya terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini. Juga bagaimana sih solusinya gitu terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi kita itu sebagai pemuda juga memiliki peran aktif gitu. Peran awareness ya? Iya, untuk ke lingkungan sekitar gitu, untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran terutama buat masyarakatnya gitu. Nah paling kan untuk kita kembali lagi ke pembahasan lingkungan hidup gitu kan. Kita juga kayaknya harus benar-benar disiplin ya. Iya. Disiplin misalnya kayak apa ya? Konsisten. Misalnya kita buang sampah kalau misalnya lagi di jalan aduh gak berani, itu kan kayak contoh kayak nih deh ya. Kalau misalnya buang sampah habis minum dari mana? Main long way kan, paling juga misalnya dimasukin ke kantong. Iya betul. Itu dimasukin ke kantong, nanti pas begitu pulang udah ketemu tong sampah masukin. Iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan main alungkeun wayanya gitu kan. Itu hati-hati gitu kan. Kalau di negara-negara lain tuh udah ada kena sanksi. Iya. Kalau misalnya ada si warganya itu yang buang sampah sembarangan dilungkeun itu kena sanksi. Kalau di negara kita boro-boro ya gitu kan, karena kita juga istilahnya itu kayak lingkungan di sekitar kita itu kayak lebih kayak apalagi nih bahasanya itu kayak lebih harus benar-benar peduli lagi lah gitu kan ya, karena ini alam juga udah tua sebenarnya mah gitu ya Dek. Nah apalagi kan ini kan dengan adanya Eceng Gondok gitu kan ya, ini kan sebagai sahabat aspirasi, sebagai adanya Tanisa ya, saya juga sangat-sangat bersyukur banget lah gitu kan ya, untuk sebagai pemuda harus bisa tetap bergerak untuk demi kebaikan gitu ya Dek ya. Iya. Nah ini pertanyaannya lagi ada lagi nih. Gimana? Kita back to Moka, back to Moka gitu kan ya, karena kan dari setiap generasi ataupun dari masa ke masa pasti ada menampilkan sesosok yang baru. Nah kalau ini Dede, peran apa yang Dede jalani selama ada di Mojang Jajaka 2021? Peran apa nih? Kalau di 2021 tuh tentunya diamanahi sebagai divisi pengabdian masyarakat. Divisi pengabdian Iya, masyarakat? jadi ada divisi-divisi gitu perangkatannya untuk fasilitinya. Dan kebetulan saya diamanahi sebagai divisi pengabdian. Nah di divisi pengabdian itu salah satu programnya itu yaitu Moka Mengajar, dan juga termasuk Mokanya Asa Dulur. Mokanya Asa Dulur itu ya banyak rangkaian kegiatannya dari mulai Ramadan juga sampai menggalang dana. Penggalang dana, ya pas pada saat bencana kemarin gitu ya. Iya betul. Nah ini Dek, masih di tahapan Moka sama lingkungan hidup. Apa yang menjadi pilihan Dede untuk ketika menjalani pas pada saat pertama kali, aduh aku pengennya di aktivis lingkungan nih, tapi ya aku juga pengennya di Moka gitu kan. Kalau seandainya Dede memilih yang mana nih? Kenapa harus memilih kalau bisa dua-duanya? Life is choice gitu kan. Enggak, gini, karena kalau misalnya lingkungan hidup itu nggak bisa jauh juga dari apa yang pemuda yang ada di Mojang Jajaka. Ini termasuk ke ekonomi kreatif gitu. Dan kalau itu soal membagi waktu aja sih, manajemen waktu. Nah itu membagi waktunya nih. Prioritas gitu. Oke, sahabat aspirasi, nih jangan lupa nanti pada hari Jumat tanggal berapa Dede? Tanggal 17 Februari 2023. Mau ada acara apa sih Dek? Itu ada acara pelatihan membuat kerajinan dari eceng gondok. Tempatnya di mana? Tempatnya di Gedung Kreatif Center Purwakarta ya. Ini apa? Free atau ID? Ini free, terbuka buat umum, siapa aja boleh ikut ya. Beres Jumatan nih katanya. Beres Jumatan. Jam 13.00 ya. Oke, jangan lupa pada datang ya sahabat aspirasi. Iya. Nah, ini kesempatan loh, bisa kapan-kapan lagi ketemu sama Tanisa Putih Art
Diva. Iya, sekaligus Aduh. juga belajar untuk membuat kerajinan eceng gondok bersama Bumi Kreasi Jatiluhur tentunya. Keren loh ini. Nah, Dede, ini kan tadi kan kita udah membahas buat event Dede nih ya. Nah, ini sedikit nih, Dede udah berapa dalam 1 bulan tuh suka berapa ngisi workshop sih di seminar di seminar gitu kan? Oh, itu udah lumayan banyak sih, alhamdulillah. Nggak tentu Kalau tapi ada, ya. Tapi nggak tentu. Nah, ini juga nih terakhir nih Dede nih ya. Sebelum kita penutupan sahabat aspirasi seperti biasa, pesan dan kesannya Dede buat teman-teman yang ada di luar sana apa sih? Kalau kesan dan pesannya ya, terutama buat anak muda gitu yang sama-sama terjun di dunia lingkungan dan ekonomi kreatif, ayo kita semangat. Jangan patah semangat gitu, karena memang yang masih muda itu yang harusnya berkarya ya, yang harusnya membangkitkan ekonomi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat sekitarnya. Coba lihat gitu di sekitar kalian, apakah ada masalah yang perlu dibenahi, apapun itu, banyak eceng gondok, sampah dan lain-lain. Cobalah kalian memiliki peran aktif gitu untuk menanggulangi hal-hal tersebut gitu. Kalau ini dari juga sebagai pemberdayaan perempuan juga gitu ya. Iya, betul. Dan juga jangan bosan buat belajar, karena sekarang itu kita zamannya kolaborasi ya. Jadi bukan zamannya kita untuk menang sendiri aja gitu, tapi kita harus saling berkolaborasi satu sama lain. Gitu. Dan juga jangan lupa kita terbuka untuk pelatihan-pelatihan barangkali Bapak Ibu atau dimanapun berada, kita bisa melaksanakan pelatihan untuk mengenai eceng gondok ini. Oke. Wah, ini seru banget nih sahabat aspirasi. Tadi ATEP 13 ya berbincang-bincang dengan Tanisa Putih Art Diva ini gitu kan. Jadi untuk ambil hikmahnya, yuk kita jaga lingkungan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi kan kita kan dekat dengan yang namanya perairan Jatiluhur, gitu kan? Karena Jatiluhur ini kan milik kita semua, milik Purwakarta juga, milik Jawa Barat juga. Betul. Ya kan. Nah, aduh ini sudah tak terasa nih sahabat aspirasi ATEP Heru, maksudnya ATEP 13 menemani kalian selama 1 jam. Nah, sebelum ada penutupan ya, yuk jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan juga nyalakan bunyi loncengnya di Media Aspirasi Purwakarta. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di Media Aspirasi Official. Nah, sekarang waktunya ATEP Heru undur pamit. Dan juga Tanisa juga, sampurasun. Jangan lupa di follow di Instagramnya di @tanisa rdiva ATEP 13. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.